Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, ini pembahasan berikutnya ini pembahasan tentang saf dalam solat. Ya, ini kita cerita, selama ini kita kan penyampaian sesuai dengan fakta dan kejadian. Jadi begini Pak Haji, pernah ada kejadian ini saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Jadi pernah itu saya lagi solat, di samping saya itu Wahabi sebelah kanan, ya. Di samping saya itu Wahabi. Di samping Wahabi ini ada orang tua, ya, jamaah masjid lah, orang tua. Kalau saya itu kan dipepet, saya punya kaki itu dirapatkan. Sementara orang tua yang ada di samping kanannya itu ada agak renggang sedikit, mungkin sekitar 3-4 jari lah, agak renggang. Nah, pada saat setelah takbir Allahu Akbar, Wahabi ini dia tarik itu orang tua yang ada di samping. Dia tarik bahunya, dia kasih rapat. Setelah selesai sholat, ini orang tua tadi marah. Ya ini dia. Ya. Akhirnya mau berkelahi. Ya inilah. Jadi kalau menurut kita itu, Aji, bagaimana itu menurut kita itu? Ya menurut saya Ini kan, memang mungkin oknum ya saudara kita itu Wahabi itu. Tapi rata-rata begitu biasa. Oh iya, makanya teman-teman kita yang saudara kita di Wahabi ini terkadang dia tidak mengedepankan adab. Betul. Mengedepankan adab. Sedangkan atau bisa jadi begini Aji, bisa jadi dia belum dapat dalilnya, ataukah dia dapat dalilnya tapi keliru dalam memahami dalil. tidak. Agama ini Ustadz harus mengedepankan adab. Betul. Jadi agama ini mengajarkan kita adab, bagaimana kita menegur orang. Menegur orang itu punya adab semua. Betul. Jangan sampai karena orang beda pemahaman dengan kita, langsung cara kita menegur tidak adab. Betul. Sedangkan agama ini Rasulullah SAW ini mengajarkan kita bagaimana menegur orang dengan cara adab. Begini aja. Ini kan sementara sholat. Maksudnya sementara sholat, kemudian dia bergerak, dia kasih rapat, orang itu kan tidak adab itu. Itu sholatnya batal itu. Itulah. Sholatnya batal. Karena dia bergerak di luar daripada sholat, ya kan? Jadi jelas. dia tiga kali gerak sudah betul membatalkan sholat. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah juga lagi sholat, tapi saya di saf belakang lagi sholat. Ini masjid lain ini ya, masjid lain. Yang di sampingnya Wahabi ini seperti itu, ada agak renggang sedikit tuh. Tapi dia kan sebelah kiri. Akhirnya Wahabi ini dia kejar kakinya itu, yang sebelah kirinya, dia pepet sampai rapat. Ini orang yang di samping ini marah, akhirnya diinjak dia punya kaki. Itu kan bagaimana ya? Sholatnya batal Pak. Istilahnya dia sholat menghadap kepada Allah, tapi dia menyakiti hati saudaranya, ya kan? Jadi orang tidak khusyuk disebabkan gara-gara perbuatannya. Tapi begini aja, sebenarnya mereka ini kenapa berpedoman dan berpendapat seperti itu? Mungkin karena ada satu hadis yang disampaikan oleh gurunya, dan hadis ini saya sudah baca. Hadis ini ada, coba Aji, coba saya lihat. Nah ini ada hadis ya. Kita mungkin menurut mereka inilah yang diterapkan sama orang-orang Wahabi. Ini sebenarnya mereka keliru ya. Jadi ini kita bacakan dulu. An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia lalu berkata, tegakkanlah saf kalian. Ini Rasul mengucapkan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Demi Allah, tegakkanlah saf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Lalu Nu'man bin Bashir berkata, saya melihat laki-laki menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, lutut dengan lututnya, dan bahu dengan bahunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Nah, pertanyaannya begini Haji, kalau menurut para ulama ini kan penekanan supaya orang itu tidak terlalu berjauhan. Ini menurut para ulama. Tetapi menurut Wahabi kita harus mengamalkan sesuai dengan konteks hadis. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini kan hadisnya berbunyi begini. Saya melihat laki-laki menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya,
Berarti mata kaki, Haji. Ya. Mata kaki yang mana mata kaki itu? Ya, mata kaki. Mata kaki ini kan? Mata kaki. Mata kaki dengan mata kaki dikasih tempel. Kemudian lutut dengan lutut Ya. dikasih tempel juga. Ya. Kemudian bahu dengan bahu dikasih tempel juga. Ya. Mustahil orang bisa kerjakan ini. Mustahil. Kontradiksi. Kalau ada yang bisa kerjakan ini, Pak Haji, kita kasih hadiah apa? Jadi gini. Jadi ini, begini, ini teman-teman para Wahabi, ya, memang hadisnya sahih, benar, tetapi bukan begitu cara memahami hadis. Makanya kita ini berpedoman kepada ulama, bagaimana pendapat ulama kita ikuti. Mustahil orang bisa mengamalkan ini hadis. Saya tantang para guru-guru Wahabi atau orang-orang Wahabi, siapapun dari golongan Wahabi yang bisa menerapkan tata cara sholat seperti itu, seperti hadis ini. Jadi mata kaki ketemu dengan mata kaki, lutut ketemu dengan lutut, bahu ketemu dengan bahu, mustahil. Bagaimana bisa? Coba Ji, coba Ji, kita berdiri Ji. Coba Ji, coba kita berdiri Ji. Coba kita berdiri. Nah ini mata kaki dengan mata kaki begini. Mata kaki rapat begini. Kemudian lutut dengan lutut ketemu. Bahu dengan bahu. Apakah tidak mengganggu? Tidak bisa. Jadi mustahil, ya, mustahil, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu para pengikut Wahabi, ya, ini para pengikut Wahabi, belajar agama itu, ya, jangan taklid, tapi kita gunakan juga kita punya akal sehat, ya. Kemudian gunakan bagaimana pendapat pemahaman para ulama. Jadi begini, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Jadi ingat itu, jangan membaca satu hadis kemudian beriman hanya kepada konteks hadisnya saja. Tidak boleh begitu. Harus dijelaskan kenapa hadis ini Nabi sampaikan, kemudian bagaimana penjelasan para sahabat, para ulama, seperti itu. Dan mustahil orang bisa sholat seperti itu. Mata kaki ketemu sama mata kaki, lutut ketemu sama lutut, bahu ketemu sama bahu. Bagaimana caranya mereka bisa sholat? Enggak mungkin, ya, mustahil. Ya, teman-teman sekalian, jangan mau dibodohi sama orang-orang atau para Wahabi yang sudah belajar di luar negeri sana, ya, di Madinah, pulang di Indonesia. Jangan mau dibodohi, ya. Belajarlah agama yang sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Menurut Pak Haji bagaimana? Jadi menurut saya memang terkadang memang terkadang teman-teman saudara-saudara kita di Wahabi ini terkadang dia memahami Al-Quran dan hadis ini dengan tekstualnya. Dengan tekstualnya. Itu. Padahal dalam hadis yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran, ya, dan hadis kalau belum ada ilmunya. Iya betul. Masalahnya mereka ini dia cuma belajar bahasa Arab. Cuma belajar bahasa Arab. Jadi kita nggak heran Ustadz, kita nggak heran kalau saudara kita yang berpemahaman begitu. Jangan kan mereka ulamanya mereka saja banyak berbeda pendapat dengan para sahabat. Itu Dia menganggap, dia menganggap para sahabat ini salah memahami. Ini bahaya ini. Jangan kan anggotanya, para ulamanya sebagian ini. Betul. Banyak tidak mengakui pendapat para sahabat radhiyallahu anhum, begitu Ustaz, ya. Jadi itu yang membingungkan itu, ya Pak Haji. Jadi teman-teman sekalian ikuti channel ini, ya, karena masih banyak pembahasan yang berhubungan dengan Wahabi yang akan kita bahas. Ya, ikuti terus channel ini. Insyaallah setelah ini kita akan bahas lagi tentang perkara-perkara yang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.